Halo teman-teman, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Nah, teman-teman, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai ketenaga listrikan. Nah, bagaimana status hukum atau seperti apa hukumnya apabila ada tiang listrik berdiri di dalam area tanah kita, di depan halaman rumah kita, atau di objek pekarangan rumah atau kebun kita. Nah, ini perlu Bapak Ibu teman-teman ketahui ya. Selama ini mungkin kita nggak sadar ya, bahwasanya ketika ada tiang listrik berdiri atau terpasang di dalam pekarangan kita, di hadapan atau halaman rumah kita, nah apa yang harus kita lakukan? Nah begini teman-teman, tentu ini saya mau bahas ya mengenai hak-hak seseorang ketika tiang listrik tertancap atau tertanam di halaman rumahnya atau di pekarangan rumahnya. Nah baik teman-teman, nah terlebih dahulu kita mau bahas dulu nih pengusaha atau penyedia tenaga listrik ya, atau PLN ya. Nah, mengenai ketenaga listrikan ini ya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Nah, ini mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik. Nah, pertama, pengusaha atau penyedia tenaga listrik seperti PLN misalkan ya. Nah, jadi di situ diatur di dalam pasal 4 ayat 1, pelaksana usaha penyedia tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Nah, selain pemerintah, baik itu BUMN atau BUMD, juga ternyata boleh ya pengusaha seperti badan usaha milik swasta, koperasi atau swadaya masyarakat ya dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi nggak meski hanya PLN saja ya teman-teman ya, tapi seperti kita ketahui bahwa ya monopoli dalam hal ketenaga listrikan di negara kita yaitu PLN ya. PLN ya, perusahaan listrik negara. Tapi nggak apa-apa. Yang penting di rumah kita, di tempat kita teraliri listrik. Baik itu siapa pengusahanya, siapa pengelolanya, yang penting kita dapat menikmati listrik. Nah, namun yang jadi masalah seperti tadi ya, ada tiang listrik tertancap di dalam pekarangan kita. Nah, ini tentunya harus kita sikapi. Nah, baik teman-teman, lanjut ya. Pada pasal 7 ayat 1, ingat nih ya, untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1. Nah, maka dari itu berhak untuk pertama jadi melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan. Lalu kemudian melintasi laut. Terus kemudian melintasi jalan umum dan jalan kereta api, masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah, melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah, memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya. Nah, itu merupakan hak ya, hak pemegang atau pengusaha ya, apabila dia melakukan suatu atau ingin memasukkan suatu aliran listrik ke suatu tempat, maka dia berhak untuk melakukan hal-hal seperti yang disampaikan tadi menurut pasal 27 ya. Dia berhak memasang di depan halaman rumah kita ketika
ada pohon yang menghalanginya lintasan dari kabel itu, ya dia berhak juga untuk memotong itu teman-teman. Entah itu pokoknya rute atau jalur tiang listrik atau kabel itu ketika ada yang menghalangi, ya dia harus menebang pohon, ataukah mungkin misalkan rutenya harus tertancap atau berdiri di depan halaman rumah kita, pekarangan kita, maka dia harus memasang tiang listrik tersebut di halaman rumah kita. Namun tidak serta-merta ya teman-teman memasang. Nah, mengenai penggunaan tanah nih penting untuk diketahui ya, mengenai penggunaan tanah atau pekarangan atau objek ya, di dalam pasal 30 ayat 1 di sini menjelaskan, menerangkan ya bahwa penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyedia listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu jelas ya. Lalu kemudian ganti rugi atas hak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang hak usaha penyedia tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah. Nah, kemudian ayat 3, kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik yang mengakibatkan kurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang melintasi transmisi tenaga listrik. Lalu ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur di dalam peraturan pemerintah ayat 5-nya dalam hal tanah yang digunakan pemegang usaha penyedia tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara sebelum memulai kegiatan. Pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang pertanahan. Lalu kemudian ayat ke-6, dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat. Itu ya teman-teman. Lalu kemudian di pasal 31, kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi. Tuh ya. Lalu pada ketentuan pasal 32, penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ayat 2, ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik. Nah, ini ada ketentuan pidananya juga teman-teman ya. Nah, selain itu ada ketentuan pidana ternyata di dalam undang-undang ketenaga listrikan ini. Nah, pasal 52 ayat 1, setiap orang melakukan usaha penyedia tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 pasal 30 ayat 1
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Ayat 2-nya selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyedia tenaga listrik dan izin operasi. Nah itu teman-teman ya, jadi jelas banget ini bukan bahasa saya, ini bahasa undang-undang, aturan yang menerangkan, menjelaskan mengenai ini. Ya, masih banyak yang bertanya-tanya, Bang, bagaimana ketika tiang listrik tertancap, terpasang di depan rumah saya, di pekarangan rumah saya atau di kebun saya. Ini apakah saya harus minta ganti rugi atau tidak? Nah, berdasarkan ketentuan undang-undang di sini sudah disebut di dalam pasal bahwasanya ketentuan mengenai meminta ganti rugi itu sudah jelas ada ya. Ada di situ penggunaan. Nah, ketika tiang listrik tertancap, dipasang di halaman rumah kita, di tanah kita, kita punya hak untuk meminta biaya kompensasi, biaya ganti rugi mengenai mekanisme berapa biaya yang didapatkan atau diperoleh dalam hal ini ganti rugi atau kompensasi itu nanti disepakati ya atau diatur lebih lanjut. Nah, tinggal komunikasi dengan pemilik izin usaha atau seperti PLN misalkan. Nah, tapi banyak juga hari ini masyarakat ketika mau minta tiang listrik tersebut dipindahkan dari halaman atau lokasi objek tanah mereka, justru mereka dimintai biaya. Ini kan aneh ya, ini aneh sebetulnya. Nah, kita lihat juga apakah dalam hal ini orang tersebut itu dirugikan atau tidak. Yang jelasnya ketika seseorang ingin memindahkan tiang listrik di pekarangan tanah mereka, itu tentu mereka merasa dirugikan. Banyak faktor. Pertama, keselamatan ya. Siapa tahu tiang listrik itu ya korslet tegangannya atau bagaimana ya bisa kesetrum. Ini sudah banyak kasus ya. Banyak kasus yang sudah terjadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang di pasal 30 sangat jelas mengenai ganti rugi atau kompensasi terhadap tanah milik kita ketika ada tiang listrik tertancap di dalam atau berdiri di pekarangan rumah kita, maka kita berhak untuk meminta biaya kompensasi atau biaya ganti rugi. Nah, itu sangat jelas ya teman-teman ya. Jadi apabila pelaku usaha penyedia tenaga listrik seperti PLN atau siapapun itu, baik swasta maupun negara, ya dia punya kewajiban untuk memberi kompensasi, memberikan ganti rugi. Nah, apabila dia tidak melaksanakan hal tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang atau dia melanggar, maka ada ketentuan pidananya. Ketentuan pidananya itu diatur pada pasal 52 ayat 1. Nah, ancaman pidana paling lama 5 tahun, denda 3 miliar. Nah, kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka ada sanksi tambahannya berupa pencabutan izin usaha ya, izin usaha atau dilarang untuk beroperasi. Nah, itu ya, maka semua harus balance ketika memang ya, kita tahu kan tenaga listrik ini memang kemaslahatan untuk umat, kepentingan orang banyak, tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan hak-hak masyarakat, kepentingan masyarakat. Ini tidak boleh terjadi ya. Maka semua harus balance, semua harus berjalan sesuai dengan aturan. Nah, masyarakat juga tidak mungkin tidak memberi izin kepada PLN atau siapapun itu untuk tanahnya, areanya, pekarangannya ditanamin tiang listrik, tetapi harus diperhatikan juga kewajiban-kewajiban atau hak dan kewajiban yang harus diberlakukan. Nah, itu ya teman-teman,
Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.